Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Romotino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita lebih senang membenarkan diri. Dan orang yang membenarkan diri cenderung lebih egois, lebih tidak menghargai sesama. Tetapi hari ini kita ditantang untuk dibenarkan karena hidup kita yang benar dan bukan karena kita membenarkan diri. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sabda-Mu selalu menghidupi dan menyemangati kami. Semoga hidup kami selalu berpaut pada sabda-Mu, dan jauhkanlah kami dari belenggu dosa, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersama di Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, mari kita awali pekan yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan selalu mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri, yang disabdakan melalui para murid-Nya. Jika kita beriman dan mengaku diri sebagai murid Kristus, maka hendaknya ajaran Dialah yang kita ikuti dan menjadi pedoman dasar di dalam hidup kita. Jangan kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang bukan daripadanya, tetapi mengaku diri bahwa kita beriman dan menjadi murid Kristus. Sebagaimana yang dialami oleh umat di Galatia yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada zamannya. Di dalam suratnya Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat di Galatia, dia mengajak kita dan juga semua yang mendengarkan sabdanya untuk menerima Injil yang bukan dari manusia dan bukan pula manusia yang mengajarkannya, tetapi Allah sendiri yang mengajarkannya melalui perantaraan nabi dan para utusannya. Paulus mau menegaskan mengenai otoritas pengajaran. Seringkali kita tidak tahu tetapi merasa diri tahu dan mengajarkan dan akhirnya menyesatkan banyak orang. Kita diingatkan bahwa menjadi murid Kristus hendaknya kita kembali kepada Sang Guru. Jika kita melakukan sesuatu, kembalilah kepada Sang Guru kita. Belajarlah daripadanya, sehingga kita benar-benar mampu menghidupi apa yang direncanakan Allah dan apa yang disabdakan Allah di dalam persiaran hidup kita. Namun seringkali yang namanya manusia, kita jatuh pada pembelaan diri. Sebagaimana dikatakan dan digambarkan di dalam Injil Lukas, bagaimana seorang yang penuh iman, yang religius dan terpandang di dalam masyarakat, datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis di dalam hukum?" Dan orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Namanya orang yang senang untuk melihat kejatuhan orang dan tidak mau disalahkan dirinya, ia pun punya akal sebagaimana dikisahkan dalam Lukas. Ia pun bertanya orang terpandang ini, "Siapakah sesamaku?" Sama halnya dengan kita. Mungkin kita boleh aktif di dalam kemasyarakatan. Mungkin kita boleh aktif di dalam hidup menggereja. Mungkin kita boleh aktif di dalam pemerintahan. Pelayanan sosial kesana kemari, memperhatikan kekurangan di sana kemari. Pelayanan gereja yang begitu hebat dan diacungi jempol. Tetapi ketika ditanya bagaimana dengan keluargamu, bagaimana dengan saudaramu, lalu mengatakan bahwa sesamaku adalah mereka yang mau ke gereja. Padahal
Mereka yang butuh dikasih adalah anggota keluarga kita, yang dekat dengan kita, anggota komunitas kita. Orang-orang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri, depan atau belakang rumah kita. Masihkah kita bertanya, siapakah sesama kita? Menjadi ironi ketika kita aktif, ketika kita terpandang di dalam gereja tetapi anak-anak kita berantakan. Janganlah kita melayani yang lain tetapi mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, dengan alasan seolah-olah kita menolong sesama kita, padahal sesama kita yang utama ialah di dalam keluarga, orang yang paling dekat dengan kita, anggota komunitas, keluarga kita. Kalau dalam komunitas lebih besar, anggota gereja, anggota masyarakat kita, tetangga depan, belakang, kiri, dan kanan. Seringkali orang yang membela diri jatuh pada kesombongan, jatuh pada tidak mau dikoreksi, jatuh pada membenarkan diri atas kesalahan orang lain. Seringkali dia mencari pembenaran dengan menceritakan, menjelek-jelekkan apa yang menjadi hal-hal negatif dari sesamanya, untuk memperoleh pengakuan bahwa dialah yang paling baik, bahwa dialah yang paling benar. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Injil Lukas hari ini. Orang terpandang, orang yang mungkin banyak masyarakat melihat dia sebagai orang yang penuh iman karena pengetahuan akan agamanya. Tetapi Yesus menghardik orang yang demikian. Ia mengajarkan bahwa mereka yang benar, mereka yang setia, mereka yang taat pada ajaran Allah ialah mereka yang tergerak oleh belas kasih Allah dan melaksanakannya, sebagaimana orang Samaria yang digambarkan di dalam Injil Lukas pada hari ini. Ia yang dikatakan atau dipandang orang tidak beriman, tetapi justru dia yang melaksanakan apa yang diajarkan Allah, mengasihi sesama, menolong yang sudah tertindas, menolong yang sudah jatuh, bukan meledek, bukan menjelek-jelekkan, tetapi dia merawat, bahkan dia menitipkan di sebuah penginapan sampai ia sembuh. Saudari, saudaraku, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita belajar untuk hidup dibenarkan karena kita memang hidup dalam kebenaran, dan bukan karena kita membela diri atas kesalahan kita, atau kita membela diri atas kesalahan orang lain. Mari kita belajar bahwa hidup dibenarkan karena sesuatu yang kita lakukan adalah kebenaran. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, mari kita hari ini belajar untuk tidak selalu membela diri. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Dan jangan mengaku diri sebagai murid Kristus jika kita tidak mengenal siapa sesama kita. Karena murid Kristus selalu belajar mengasihani sesamanya, dirinya sendiri dimulai dari orang-orang yang dekat dengan diri kita. Mari kita belajar untuk mewartakan kasih Tuhan dan bukan kebencian. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.